Selain sakit, cantik juga membutuhkan banyak dana. Bahkan jumlah untuk menyulap menjadi cantik ini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tak terbayangkan jika selebritis yang hanya berpenghasilan pas-pasan harus melakoni ritual untuk tampil cantik ini. Namun, bagi seorang diva seperti Krisdayanti yang terkenal memiliki penampilan bak boneka Barbie ini pun seakan tak. Di Spain ya, pasti ada satu pengorbanannya dulu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu. Jadi aku ya nggak apa-apa mengorbankan sedikit gitu. Wanita dan kecantikan ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Alih-alih ingin terlihat tampil sempurna, sejumlah cara pun ditempuh demi sebuah kata sempurna. Benarkah selain rasa sakit yang mesti ditahan, sejumlah selebritis yang memilih perawatan pada tubuhnya tidak ragu untuk mengeluarkan kocek hingga puluhan juta rupiah? Range-nya sekitar 35 juta sampai 45 juta. Setelah mendekam hampir 2 pekan di rutan Pondok Bambu, baru kemarin Syangker menemui Dewi Persik. Benarkah jika rasa khawatir dan harap-harap cemas menyelimuti perasaan Syangker terkait keinginan orang tua DP untuk memenjarakannya? Nanti biar pengacara saya yang laporan beliaunya itu. Sudah temu, bilangnya udah ketemu. Udah sembuh bilangnya. Tunggu aja tanggal mainnya itu. Hati-hati ngomong. 6 bulan berumah tangga, Gading dan Gisel alami konflik. Benarkah cemburu dan kurangnya intensitas pertemuan mereka menjadi pemicunya? Kadang-kadang cemburu-cemburu kecil ya gitulah, lucu-lucu nggak apa-apa. Apa ya, daripada kalau hubungan flat-flat terus kan juga kan kayaknya gimana gitu. Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 1 jam ke depan hanya di Celeb on Cam. Kita hari ini mau perawatan biar tetap kece, kan muka yang dijual. Oke. Pemirsa, seakan telah menjadi kontrak tidak resmi jika seorang selebritis mengharuskan dirinya untuk tampil sempurna. Keindahan ragawi yang diamini menjadi daya tarik bagi sukses tidak hanya karir seorang selebritis, memaksa sejumlah selebritis rela mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah demi tampil cantik. Namun di balik keindahan itu, tak jarang pula dari mereka yang rela menahan sakit yang begitu perih lantaran menjalani berbagai perawatan. Seperti yang dilakukan oleh istri presenter Ruben Onsu, Sarwendatan. Usianya yang masih belia serta perawakannya yang kurus dianggap Wenda belumlah cukup untuk dirinya. Ia masih menganggap pipinya masih terlalu cabi sehingga mengharuskan ia untuk membuang sedikit lemak di daerah pipinya. Kita botox ya, botox rahang di sini. Botox rahang tuh berbeda dengan botox-botox yang biasanya. Ini juga kelebihannya kan pada tulangnya aja. Jadi kalau kita lemahin ototnya, kita angkat kulitnya. Ya pemirsa, sekarang aku lagi pengen anestesi. Jadi supaya apa anestesi? Jadi supaya waktu ini dikerjain tuh gue udah nggak ngerasain apa-apa. Kita mau suntik penghilang lemak ya di sini ya. Soalnya kan di sini ada cabai nih. Jadi kita mau hapuskan semua lemak-lemaknya di sini. Terus nanti untuk kelebihan kulitnya kita mau tarik pakai benang. Seakan tidak ingin membuang waktu, Wenda pun langsung menjalani eksekusi di bagian wajahnya yang dimulai dengan pemberian suntikan anestesi. Setelah itu, wajah yang sudah dipola ini pun harus kembali menahan 40 buah jarum yang siap menusuk wajahnya. Lepas kedua pipinya dari 40 tusukan jarum, kini wajah Wenda kembali harus mendapat sentuhan dari sebuah alat yang akan dioleskan di kedua pipinya. Bagian ini disebut juga pendinginan untuk menghilangkan pembengkakan. Jika biasanya pendinginan dilakukan dengan memakai es batu, kali ini sudah tergeser dengan alat yang lebih canggih. Jadi berfungsi untuk mendinginkan supaya bengkaknya pasien tuh menurun sampai 30%. Terus kemudian dia juga selain mendinginkan, dia juga bisa memasukkan cairan
cairan sampai ke lapisan kolagen kita. Jadi nanti kita mau masukin stem cell yang kita impor khusus dari Korea supaya nanti sel-sel kulitnya yang tumbuh ini nanti jauh lebih bagus. Juga kita mau masukin whitening. Jadi nanti kalau misalnya kulitnya yang baru selain lebih bagus, lebih sehat. Tapi ada yang kalau misalnya nggak kuat di anestesinya lebih lagi ya katanya. Kalau Anda mungkin ada dipingsanin dulu kali. Perawatan yang dipilih Wenda memang modern. Bukan tidak mungkin Wenda mengeluarkan rupiah yang tak sedikit jumlahnya untuk perawatan kali ini. Namun jika menelisik treatment yang dipilih Wenda, barangkali sepadan dengan hasil yang didapatkan. Karena selain membuang lemak di bagian pipinya, Wenda juga melakukan perawatan stem cell atau memasukkan sel-sel baru ke bagian wajah Wenda yang bahan-bahannya khusus diimpor dari negeri ginseng Korea Selatan. Jadi ini tuh dingin banget, jadi nyaman banget gitu. Apalagi mukanya kayak berasa diusap-usap, jadi kayak pengen tidur. Stem cell tuh jadi dia tuh sel-sel muda. Jadi kalau sel-sel kita udah rusak, misalnya kena flek atau misalnya bekas jerawat itu, dia untuk tumbuh baru harus diperlukan stem cell. Jadi istilahnya sel-sel muda supaya sel-sel yang udah rusak itu bisa berkembang biaknya lebih bagus. Ya, ya kayak benih baru. Jadi kayak cadangan sel gitu ya. Jadi kita masukin sel-sel yang baru, sel-sel muda ke wajahnya Gwenda supaya nanti setelah dibenang mukanya Gwenda jauh lebih fresh, jauh lebih kenyal kayak pantat bayi gitu. Menjadi cantik memang butuh proses, walau harus meluangkan waktu berjam-jam serta menahan sakit yang teramat pedih, toh Wenda rela menjalaninya. Namun benarkah kecantikan kini tak lagi tertuju pada kecantikan lahiriah, tapi justru kecantikan yang terlihat oleh kasat mata? Kadang banyak perempuan gitu yang lebih mau perawatan dari luar juga, karena kan orang pasti pertama kali lihat bukan dari innernya tapi dari luar dulu, ih cantik gitu. Jadi pasti melakukan berbagai macam perawatan gitu untuk mempercantik tubuhnya. Sebenarnya sih kalau misalnya aku tuh bukannya nggak puas dengan badan aku, cuman menurut aku segala sesuatu itu harus dijaga tetap supaya stay gitu. Dan kebetulan ini kan emang aku lagi ada, kemarin itu kan sempat dikasih vitamin sama dokter, jadi sempat berat badan naik gitu. Enggak mempermasalahkan berat badannya naik gitu, cuman berat badannya itu kemana gitu, gendutnya kemana gitu. Dan banyak orang yang bilang, Wenda badan lu kurus, cuman pipinya gitu kok cabi gitu. Sedangkan ya orang yang lihat di kamera kan ya pasti orang lihatnya muka. Jadi gimana caranya aku bisa menggendutkan badan aku tapi pipi aku tetap stay. Makanya aku akhirnya memilih buat perawatan muka gitu. Dan pun beauty is pain ya. Pasti ada satu pengorbanannya dulu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu. Jadi aku ya nggak apa-apa mengorbankan sedikit gitu. Selain sakit, cantik juga membutuhkan banyak dana. Bahkan jumlah untuk menyulap menjadi cantik ini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tak terbayangkan jika selebritis yang hanya berpenghasilan pas-pasan harus melakoni ritual untuk tampil cantik ini. Namun bagi seorang diva seperti Krisdayanti yang terkenal memiliki penampilan bak boneka Barbie ini pun seakan tak pernah puas dengan pesona dirinya. Setelah sempat melakukan operasi pada payudaranya, ia pun mencoba untuk mengecilkan perutnya dengan sebuah metode seharga 40 juta rupiah. Nanti telanjang lagi ya? Ya, yang tengah 80, lalu 4 jari di atasnya. Udah sih Mbak. Oke. Nah, ketiga adalah posisi samping. Pemirsa, saya akan memulai tahapan-tahapan dari Thermat CPT dan Mbak Zelda akan melakukan tahap-tahapnya, yaitu dimulai dengan pengukuran lingkar badan. Kemudian setelah itu kita melakukan foto untuk area mana yang akan dilakukan tindakan. Kemudian pasien setelah itu di anestesi topikal dengan EMLA 1 jam sampai 1,5 jam, baru setelah itu dilakukan tindakan. Jalan dulu. Terus nanti akan sudah massage dan menambahkan topikalnya sesaat sesudah ditermatch.
Nah, jadi kita menghantarkannya nggak langsung 65 derajat, tapi perlahan lebih lama, tapi diulang terus. Ini diberi marking pakai tinta hitam, kotak-kotak dengan ukuran